Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vika Aulia Hasanah, mahasiswa Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Universitas Negeri Semarang. Pada kesempatan kali ini, saya akan menampilkan media pembelajaran menyimak. Sebelumnya, perlu kita ketahui terlebih dahulu apa itu pengertian menyimak. Jadi, menyimak adalah suatu proses kegiatan mendengarkan labang-labang lisan dengan penuh perhatian, pemahaman, apresiasi, serta interpretasi untuk memperoleh informasi, menangkap isi atau pesan, serta memahami makna komunikasi yang telah disampaikan sang pembicara melalui ujaran atau bahasa lisan. Menyimak dibagi menjadi dua, yaitu menyimak literal dan menyimak kritis. Menyimak literal merupakan kegiatan menyimak yang paling sederhana, yakni hanya memahami informasi secara tersurat. Menyimak kritis adalah kegiatan yang bukan hanya mendengarkan secara pasif, tetapi menuntut partisipasi, keikutsertaan, dan keterlibatan sang penyimak. Tahapan menyimak yang pertama adalah konsentrasi. Yang kedua, mendengar, yaitu penyimak mendengarkan segala sesuatu yang dikemukakan oleh pembicara. Yang ketiga, memahami. Setelah mendengarkan, penyimak memahami dengan baik isi pembicaraan yang disampaikan oleh pembicara. Yang keempat, menginterpretasi. Penyimak menafsirkan isi butir-butir pendapat yang terdapat dan tersirat dalam ujaran itu. Yang kelima, mengevaluasi. Penyimak menilai pendapat serta gagasan pembicara mengenai keunggulan dan kelemahan. Yang keenam, menanggapi. Penyimak menyambut, mencamkan, dan menyerap serta menerima gagasan atau ide yang dikemukakan oleh pembicara dalam ujaran atau pembicaraannya. Implementasi pembelajaran menyimak terdapat pada kompetensi dasar bahasa Indonesia kelas 7 SMP. Pada KD 3.1, mengidentifikasi unsur-unsur teks berita atau membanggakan dan memotivasi yang didengar dan dibaca. Serta KD 4.1, menyimpulkan isi berita yang dibaca dan didengar. Kemudian terdapat pula pada KD 3.2, menelaah struktur dan kebahasaan teks berita yang dibaca dan didengar. Serta pada KD 4.2, menyajikan data dan informasi dalam bentuk berita secara lisan dan tulis, dengan memperhatikan struktur, kebahasaan atau aspek lisan yang berupa lafal, intonasi, mimik, dan kinestik. Penutupan sekolah di wilayah Jabodetabek setelah siswa, guru, dan pegawainya terpapar virus corona terus bertambah setiap hari. Di Depok, Jawa Barat, seminggu pasca pembelajaran tatap muka 100%, 34 sekolah ditutup. 239 orang dinyatakan positif COVID-19 yang terdiri dari siswa dan guru. Sementara itu di Bekasi, Jawa Barat, 2 orang siswa di SMA Negeri 6 Tambun Selatan terpapar COVID-19. Sekolah pun ditutup selama 2 minggu dan pembelajaran kembali digelar secara daring. Secara garis besar, isi dari video tersebut adalah tentang dilema pembelajaran tatap muka. Apakah akan tetap dilaksanakan atau justru akan kembali ke pembelajaran secara daring? Untuk mengetahui informasi lebih lanjut, maka di sini guru dapat memberikan tugas kepada siswa untuk menganalisis isi dari berita tersebut. Instrumen penilaian yang dapat digunakan dapat berupa tes, yaitu tes tulis maupun tes lisan, yang memperhatikan kriteria penilaian, tingkat ingatan, tingkat pemahaman, tingkat penerapan, dan tingkat analisis. Tingkat ingatan untuk mengingat fakta atau menyebutkan kembali fakta-fakta yang terdapat dalam wacana yang diperdengarkan, dapat berupa nama, peristiwa, angka, dan tahun. Sedangkan tingkat pemahaman yaitu terhadap isi wacana, hubungan antar ide, antar faktor, antar kejadian, dan hubungan sebab akibat. Kemudian tingkat penerapan terdiri dari pernyataan yang diperdengarkan dan gambar-gambar sebagai alternatif jawaban yang terdapat di dalam lembar tugas. Tingkat analisis pada hakikatnya merupakan tes untuk memahami informasi dalam wacana yang diteskan. Kali ini, siswa dituntut untuk melakukan kerja analisis. Analisis yang dilakukan berupa analisis detail-detail informasi, mempertimbangkan bentuk dan aspek kebahasaan tertentu, menemukan hubungan kelogisan, sebab akibat, dan hubungan situasional.
Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.